Kali ini kita akan membahas tentang 10 pelajaran hidup penting yang kebanyakan orang terlambat mengetahuinya. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan pelajaran. Dari langkah pertama hingga saat-saat terakhir, kita selalu mempelajari sesuatu yang baru. Namun seringkali, kita menjadi begitu sibuk sehingga kita melewatkan pelajaran penting ini dan terlambat mengetahuinya. Kita tidak akan melihat nilainya sampai kita melakukan kesalahan dan menghadapi kegagalan. Tidak peduli seberapa banyak kita belajar dari buku, ada perbedaan yang signifikan antara pengalaman praktis dan teoritis. Selain itu, ada banyak pelajaran hidup yang tidak dapat kita pelajari sampai kita menghadapi situasi tertentu dalam hidup kita. Kebanyakan orang akan mengatakan bahwa ada beberapa pelajaran yang datang terlambat, membuat kita lengah dan tidak siap. Video ini berisi tentang pelajaran besar dalam hidup yang seringkali terlambat diketahui. Mari kita simak. Satu, nahkodai jalan hidupmu sendiri. Orang suka menilai orang lain. Tekanan dari teman dan orang-orang di sekitarmu bisa membuatmu menyimpang dari jalur yang telah kamu mulai buat untuk masa depanmu. Jangan pedulikan cita-cita dan harapan dari orang lain. Jangan pernah biarkan impian orang lain mempengaruhi visi hidupmu. Itu adalah jalan hidupmu, dan kamulah yang berhak memutuskan kemana langkahmu akan membawamu dan berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk menyelesaikannya. Kamu adalah sutradara sekaligus tokoh utama dari kisah hidupmu sendiri. Tak ada yang salah jika kamu ingin menjadi pengusaha. Tak ada yang salah jika kamu ingin menjadi petani atau mungkin karyawan. Yang menjadi inti pokoknya adalah, apakah pekerjaan itu benar-benar apa yang kamu inginkan? Apakah tawa yang kau hasilkan dalam pekerjaanmu adalah hasil dari ketulusan hatimu? Apakah keringat yang kau kucurkan adalah hasil dari jerih payah keikhlasanmu? Apakah istirahat yang kau dapatkan adalah istirahat paling nyamanmu? Apakah hari esok adalah hari yang kau nantikan datangnya? Ya, itulah secarik pertanyaan yang harus kamu jawab untuk menjadi sutradara dan tokoh utama dalam cerita perjalanan hidupmu. Tulis naskah, buat perjalanan hidupmu sendiri, dan selamat menahkodai. 2. Hidup bukanlah kompetisi. Di dunia sekarang ini, mudah untuk merasa seperti kamu terus-menerus berada dalam perlombaan. Siapa yang mendapat nilai terbaik? Siapa yang memiliki pekerjaan dengan gaji tertinggi? Siapa yang menikah duluan? Ini bisa melelahkan dan sejujurnya, tidak ada manfaatnya. Tahukah kamu bahwa menurut sebuah penelitian, orang yang terus-menerus membandingkan dirinya dengan orang lain cenderung lebih banyak mengalami stres, kecemasan, dan depresi. Sebenarnya, hidup bukanlah kompetisi. Setiap orang menjalani perjalanan uniknya masing-masing dengan garis waktu, tujuan, dan pengalaman yang berbeda. Membandingkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain sama saja seperti membandingkan jeruk dengan pisang. Itu tidak adil dan tidak tepat. Kamu hanya boleh membandingkan jeruk dengan jeruk lainnya. Kamu hanya boleh membandingkan dirimu yang dulu dengan dirimu yang sekarang, tentang mana yang lebih baik. Cobalah fokus pada jalur dan kemajuanmu sendiri, daripada terus-menerus melihat ke kiri atau ke kanan. Rayakan pencapaianmu sendiri, belajarlah dari kegagalanmu sendiri, dan jalani hidupmu sesuai kecepatanmu sendiri. Kemungkinan besar, kamu akan merasa lebih bahagia dan puas dalam jangka panjang. 3. Tidak semua orang ditakdirkan untuk bertahan dalam hidupmu. Sepanjang hidupmu mungkin kamu akan atau telah bertemu banyak orang. Ada yang datang dan pergi seperti kapal yang lewat, sementara kamu jadi pelabuhannya. Ada pula yang tetap tinggal dan memberikan dampak yang bertahan lama. Tapi terkadang kamu juga punya orang-orang dalam hidupmu yang kamu pikir akan ada selamanya, namun ternyata akhirnya pergi juga. Awalnya sulit untuk dipahami. Kamu mempertanyakan apa yang salah atau apa yang bisa kamu lakukan. Namun seiring berjalannya waktu, kamu akan menyadari bahwa tidak semua orang ditakdirkan untuk bertahan dalam hidupmu. Dan itu tidak apa-apa. Orang-orang datang ke dalam hidupmu karena suatu alasan. Ada yang datang untuk memberimu pelajaran. Ada yang hadir untuk membantumu melewati fase-fase tertentu, dan ada yang tetap tinggal bersamamu selamanya. Hal yang penting adalah
menghargai momen dan pelajaran yang dibawa setiap orang ke dalam hidupmu, dan ketahuilah juga bahwa tidak apa-apa untuk melepaskannya ketika saatnya tiba. 4. Hidup ini singkat. Kita semua pernah mendengar sebelumnya, namun patut diulangi, bahwa hidup ini benar-benar singkat. Kita tidak pernah tahu kapan waktu kita akan habis. Lalu, untuk apa menyia-nyiakannya untuk hal-hal yang tidak terlalu penting? Berhentilah mengkhawatirkan apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Berhenti menyimpan dendam. Berhentilah menunda impianmu untuk suatu hari nanti. Berhentilah hidup seolah-olah kamu punya banyak waktu di dunia ini. Karena kenyataannya, tidak ada di antara kita yang melakukannya. Hidup ini cepat berlalu, berharga, dan sangat indah. Jadi jalani itu secara penuh, mendalam, dan otentik. Habiskan lebih banyak waktu untuk orang-orang yang kamu sayangi, seringlah tersenyum, dan jangan pernah lupa, hidup ini milikmu. Buatlah menjadi berarti. 5. Kamu tidak bisa menyenangkan semua orang. Ini adalah pelajaran yang sulit dan membutuhkan proses yang lama untuk mengetahuinya. Kamu akan menghabiskan sebagian besar hidupmu untuk mencoba membuat semua orang di sekitarmu senang. Kamu akan berpikir, jika kamu bisa menjadi teman, kolega, atau bahkan anggota keluarga yang sempurna, maka mereka akan otomatis menyukaimu. Tapi coba tebak, ya, itu tidak mungkin. Suatu hari setelah berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan diri dengan gagasan orang lain tentang siapa kamu seharusnya, kamu akan menyadari bahwa kamu kehilangan dirimu sendiri dalam prosesnya. Kamu terlalu fokus untuk menyenangkan orang lain, sehingga kamu lupa membuat dirimu sendiri bahagia. Saat itulah kamu mendapat pelajaran penting dan berharga ini, bahwa kamu tidak bisa menyenangkan semua orang. Sekeras apapun kamu berusaha, akan selalu ada orang yang tidak puas dan tidak menyukaimu, dan itu tidak apa-apa. Kuncinya adalah tetap jujur pada diri sendiri. Melakukan apa yang membuatmu bahagia. Bersikaplah baik dan hormat kepada orang lain, tetapi jangan sampai kehilangan dirimu sendiri dalam prosesnya. Pada akhirnya, itulah hidupmu. Jalani sesuai keinginanmu dengan tetap berada di jalur yang benar. 6. Uang bukanlah segalanya. Tentu saja uang itu penting. Ia bisa membayar tagihanmu setiap bulan, menyediakan makanan di atas meja makanmu, dan dapat memberikan tingkat kenyamanan dan keamanan tertentu. Namun, di luar tingkat pendapatan tertentu, lebih banyak uang tidak selalu berarti lebih banyak kebahagiaan. Hal ini karena, selain kebutuhan dasar kita, uang tidak dapat membeli hal-hal yang benar-benar berarti dalam hidup, seperti cinta, persahabatan, kesehatan, atau ketenangan dan kedamaian pikiran. Mari kita ambil contoh beberapa orang kaya yang memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri, karena uang yang mereka punya tidak sanggup membeli apa yang disebutkan tadi. Otto Beisheim dengan kekayaan 48 triliun rupiah mengakhiri hidupnya sendiri karena penyakit yang tak bisa disembuhkan dengan uangnya. Steve Bing dengan kekayaan 8 triliun rupiah memilih melompat dari lantai 27 apartemennya karena depresi. Robin Williams, seorang aktor komedi Hollywood terkenal dengan kekayaan 100 juta dolar, mengakhiri hidupnya karena depresi. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Sangat mudah untuk terjebak dalam perlombaan, untuk mendapatkan lebih banyak uang, lebih banyak harta benda, lebih banyak status. Namun pada akhirnya, hal-hal ini tidak menjamin kebahagiaan atau kepuasan. Jadi jangan biarkan pencarianmu akan kekayaan menutupi pencarianmu akan kehidupan yang bermakna dan memuaskan. Hubungan, pengalaman, dan pertumbuhan pribadi, inilah kekayaan hidup yang sebenarnya. 7. Kebahagiaan itu pilihan, bukan hasil. Jika ada satu hal yang sering disalahartikan oleh orang-orang, mereka berpikir bahwa kebahagiaan adalah tentang momen-momen besar, pekerjaan bagus, mobil mewah, atau menjadi terkenal. Tapi coba tebak, kebahagiaan bukan tentang apa yang kamu miliki atau apa yang terjadi padamu. Ini tentang sikap dan perspektifmu. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang terjadi padamu sebagai hasil dari hal-hal baik. Itu adalah pilihan yang kamu buat setiap hari. Ini tentang menemukan kegembiraan dalam hal-hal kecil dan menghargai apa yang kamu miliki saat ini.
bukan apa yang mungkin kamu dapatkan di masa depan. Jadi, lain kali kamu merasa sedih karena segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginanmu. Ingatlah, kebahagiaan ada dalam kendalimu. Pilihlah untuk bahagia, tidak peduli apapun yang terjadi dalam hidupmu. Ini mungkin tidak mudah, tapi itu pasti sepadan. 8. Tidak ada orang yang sempurna. Baiklah, mari kita nyatakan di sini, tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Kesempurnaan hanya milik Sang Penguasa alam semesta. Kita semua mempunyai kekurangan, kita semua melakukan kesalahan, dan kita semua mempunyai kelemahan. Dan tahukah kamu itu tidak apa-apa? Masyarakat, media sosial, semuanya menjual kepada kita gambaran kesempurnaan yang tidak dapat kita penuhi. Dan semakin keras kita berusaha mencapainya, kita akan semakin frustrasi dan tidak bahagia. Kekuranganmu, kesalahanmu, kegagalanmu, semua itu tidak mendefinisikan dirimu. Itu hanyalah bagian dari dirimu seperti kekuatan dan pencapaianmu. Hal-hal itu yang membentuk siapa dirimu yang sebenarnya, yaitu manusia yang unik. Jadi berhentilah berjuang untuk kesempurnaan dan mulailah menerima siapa dirimu sebenarnya, yaitu individu tidak sempurna yang melakukan yang terbaik dalam hidup. 9. Jaga kesehatan sejak dini. Ketika kita masih muda, kita dapat mendorong tubuh kita hingga batas maksimalnya hari demi hari. Sepertinya tidak ada yang bisa menyentuh kita dan kita tidak terkalahkan. Namun, seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, minum, merokok, dan makan makanan cepat saji berdampak buruk pada kesehatan kita. Mulailah mengembangkan kebiasaan sehat selagi kamu masih muda dan sehat. Lakukan olahraga, jaga pola makan, dan berikan istirahat yang cukup untuk tubuh dan pikiranmu. Cek kesehatan rutin ke doktermu untuk mencegah masalah di kemudian hari. 10. Untuk setiap aksi terdapat reaksi berlawanan arah. Sebelum kamu mengatakan sesuatu atau bertindak dengan cara tertentu, pikirkan konsekuensinya. Seseorang mungkin tidak siap mendengar suatu kebenaran atau tidak akan menanggapi tindakanmu dengan baik, tidak peduli seberapa baik niatmu. Perhatikan setiap kata-katamu dengan hati-hati. Anggaplah nasihat ini sebagai panduan, bukan sebagai aturan. Hidupmu adalah milikmu sendiri, dan kamu tahu apa yang terbaik untukmu. Apakah menurutmu video ini bermanfaat? Jika iya, berikan like dan bagikan ke teman-temanmu. Berikan juga pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih.